adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua hari ini? Kakak harap kalian semua kabarnya baik-baik ya. Nah adik-adik, pagi ini kembali lagi bersama kakak-kakak Bina Iman, Santo Andreas yang akan menemani kalian via online pada hari ini. Apa ya kira-kira isi video hari ini? Nah adik-adik, mari kita saksikan sampai habis ya. Nah kalian nanti juga akan dapat hadiah loh bagi yang mengikuti secara rutin dan hasil kreativitasnya juga bagus. Nah adik-adik, sebelum kita memulai via online pada pagi hari ini, tentunya kita mau berdoa ya. Sebelum berdoa kita akan menyanyikan lagu. Nah, mana angkat kedua tanganmu, kita berdoa ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat erat-erat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami diberi kesehatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin memulai Bina Iman Anak secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, walaupun saat ini kami belum bisa berkumpul di gereja, Tuhan kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam Bina Iman Anak secara online di rumah kami masing-masing. Berkati juga kakak-kakak ya Tuhan yang sudah mengajari kami secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak-kakak. Dan selamat pagi teman-teman. Oke, kita akan memulai bernyanyi. Adik-adik, kita bertemu kembali bersama Kak Titin, Kak Melvin, Kak Michael. Kita mau mengadakan via online Santo Andreas. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu-lagu pujian. Kak Titin mau mengajarkan lagu baru nih. Pasti adik-adik sudah ada yang tahu juga ya. Kakak mau nyanyikan lagunya pelan-pelan dulu, biar adik-adik bisa ikutin lagunya. Karena kita sudah lama tidak berjumpa bersama Kak Titin, Kak Melvin, dan Kak Michael, maka kakak mau menyapa adik-adik dengan menyanyikan lagu Halo Halo. Yuk, siap-siap ya.
ada adik Kiel, adik Austin mau request lagu. Kiel dan Austin ikut nonton gak nih via online? Salam ya dari kakak semua ya. Kiel dan Austin adalah anak sekolah minggu di hari Sabtu. Katanya adik Kiel dan Austin kangen sama kakak-kakak, mau sekolah minggu lagi di gereja. Tapi karena keadaan lagi pandemi COVID, ya kita bertemunya melalui via online aja ya. Nah, Kiel dan Austin request lagu Kasih Yesus dan lagu Dong Dong Dong. Nah, kakak mau menyanyikan lagu Kasih Yesus. Lainnya ikutan nyanyi nggak nih? Ikutan nyanyi sambil kita menari-nari memuji Tuhan bersama Yesus. Kita harus bersuka cita. Nah, adik-adik, satu lagu lagi request dari adik Kiel dan adik Austin, lagu Dong Dong Dong. Adik-adik, kakak mau kasih tahu ya sama adik-adik, kalau misalnya adik-adik ada mau request lagu apa nih? Nah, adik-adik bisa japri WA sama kakak, sama guru sekolah minggu yang di kelasnya. Bilang, kakak, aku mau request lagu Kasih Yesus misalnya, atau lagu apa aja. Nah, sekarang kakak mau kasih satu lagu lagi, lagu Dong Dong Dong. Yuk, semua pasti bisa ya. Ya, kita nyanyi ya. Dong dong dong, dong dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Dong dong dong, dong dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Sekali lagi. Dong dong dong, dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Ya. Nah, adik-adik, sudah cukup ya kita menyanyikan lagu-lagu pujian buat Tuhan Yesus. Sekarang kita siapkan hati,
kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu Santo Andreas. Sampai bertemu kembali. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih pada sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Nah, adik-adik gimana? Udah pada kangen belum nih untuk ke gereja? Kangen ya? Nah, walaupun kita semua masih harus di rumah saja dan belum bisa ke gereja, adik-adik harus tetap rajin berdoa, harus terus rajin memuji Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Oke? Nah, hari ini Kakak Meta yang akan membawakan cerita. Kira-kira Kak Meta mau cerita tentang apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Yesus pokok anggur dari kitab Yohanes ayat 1-8. Oke? Simak baik-baik ya. Nah, ini dia ceritanya. Lihat tuh adik-adik. Itu siapa tuh yang ada di gambar? Gambar siapa? Gambar Tuhan Yesus. Betul banget, pintar adik-adik. Nah, jadi ceritanya ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Lihat tuh kebunnya. Wah, luas sekali ya adik-adik kebun anggurnya. Nah, lalu kebun anggur itu adalah milik Bapak. Mana tuh bapaknya? Coba ditunjuk. Itu yang jenggotan, itu bapaknya. Nah, Bapak suka sekali menanam kebun anggur. Dia tanam sampai banyak sekali anggurnya. Nah, karena Bapak senang sekali menanam anggur dan dia rajin sekali, maka tanaman anggur itu pun tumbuh menjadi pohon yang besar sekali. Lihat tuh pohonnya. Wah, besar sekali adik-adik pohonnya. Nah, ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Mana adik-adik buahnya? Coba ditunjuk. Itu ya. Tuh ada satu tuh di sebelah kanan. Lihat, bagus ya. Tetapi ranting yang di sebelah kiri tidak menghasilkan buah adik-adik. Lihat, yang di kanan ada buah anggurnya, yang di kiri kosong rantingnya. Karena ranting yang sebelah kiri tidak berbuah, apa yang dilakukan oleh Bapak? Nah, akhirnya ranting sebelah kiri itu dipotong lalu dibuang karena Bapak berpikir, oh dia tidak menghasilkan buah anggur, lebih baik aku potong saja dan buang ranting itu. Setelah dipotong nih adik-adik, ranting itu menjadi kering lalu dibakar oleh Bapak di sebuah api yang menyala-nyala. Lihat tuh, dibakar tuh rantingnya. Nah, setelah membakar ranting yang sebelah kiri karena dia tidak berbuah, Bapak pun mengambil hasil buah anggur dari ranting yang sebelah kanan dan rasanya sungguh manis dan enak sekali. Lihat tuh, Bapak senang sekali karena buahnya bagus dan manis. Kemudian setelah Bapak mengambil buah anggur itu, Bapak membersihkan ranting yang sebelah kanan agar nantinya bisa berbuah lebih banyak lagi adik-adik. Lalu ketika musim panen tiba lagi, Bapak mendapatkan banyak sekali buah anggur dari ranting yang sebelah kanan. Lihat, ada berapa tuh adik-adik? Coba dihitung. Coba, 1, 2, 3, 4. Ada 4 tuh. Bagus-bagus lagi buahnya ya. Nah, ternyata berbuahnya banyak sekali adik-adik. Bapak sangat bersukacita dan gembira karena ranting kanan berbuah begitu banyak. Lihat, Bapak punya banyak sekali anggur dari ranting sebelah kanan tuh adik-adik. Lihat, banyak banget gak? Banyak ya. Bagus lagi buahnya. Nah, jadi dari cerita kakak yang tadi, itu adalah sebuah perumpamaan adik-adik. Jadi sang pengusaha itu, si bapak yang jenggot itu adalah Bapak di sorga. Lalu pokok pohon yang di tengah-tengah itu, yang besar sekali pohonnya, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu ranting-ranting yang menghasilkan buah itu adalah kita adik-adik. Dan buah-buah anggur yang berbuah itu adalah sifat-sifat kita. Nah, jadi murid Tuhan itu diibaratkan sebagai ranting yang tadi. Nah, ada ranting kanan dan ranting kiri. Adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus,
Adik-adik mau jadi ranting kiri yang tidak berbuah sama sekali, lalu dipotong dan dibakar? Atau adik-adik mau jadi ranting yang berbuah banyak sekali dan menyenangkan hati Bapak? Nah, tentu kita semua ingin menjadi ranting kanan yang terus berbuah dan menyenangkan hati Bapak ya adik-adik ya. Nah, karena itulah cara kita memuliakan Bapak di surga. Iya, dengan berbuah yang banyak sekali. Nah, kakak mau tahu nih, buah-buah roh itu ada berapa sih adik-adik? Siapa yang tahu? Berapa? Iya, ada 9. Betul sekali, ada 9. Nah, apa aja sih? Coba sebutin tuh, ada gambarnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita semua harus memiliki buah-buah itu adik-adik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus baik, harus penuh kasih, sukacita, penuh kemurahan, lemah lembut, begitu. Coba, contohnya apa sih perbuatan baik itu? Selama adik-adik di rumah aja deh, apa yang sudah adik-adik lakukan? Membantu orang tua, kalau mama masak bantuin, terus belajar di rumah karena belum bisa masuk sekolah ya, belajar di rumah, bikin PR, bikin tugas, tidak membuat orang tua marah, harus nurut, rajin berdoa, memuji Tuhan, menyanyi, gitu adik-adik, oke? Iya, pada pintar semuanya ya. Nah, lihat, Tuhan Yesusnya yang mana tuh adik-adik? Yang di tengah ya, yang di kanan kirinya itu rantingnya adalah kita. Nah, Yesus adalah pokok anggur dan kamu, kakak, dan semuanya adalah ranting-rantingnya. Begitu adik-adik. Nah, itu tadi cerita dari Kak Meta. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya ya. Ingat, adik-adik mau jadi ranting yang berbuah atau tidak? Mau ya jadi yang berbuah dan menyenangkan hati Tuhan ya? Tuhan Yesus, pintar semuanya ya. Nah, semoga bermanfaat. Tetap adik-adik jaga kesehatan semuanya ya. Lalu setelah ini akan ada kreativitas. Adik-adik harus siapin bahan-bahannya dulu ya. Jangan lupa adik-adik upload karyanya dan kakak-kakak akan mengirimkan hadiah ke tempat adik-adik yang rajin semuanya ikut Bina Iman Online, oke? Yuk kita ikuti kreativitasnya yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kanita di sini. Nah, minggu ini kita temanya adalah Yesus pokok anggur. Nah, sedangkan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, Yesus ingin kita agar selalu berbuah. Bagaimana, apa sih maksudnya berbuah itu? Ya, kita berbuat sesuatu yang baik. Nah, dengan berbuat baik kita akan memuliakan Bapa di surga. Nah, minggu ini kita akan membuat anggur seperti ini. Kan tadi dikatakan kalau Yesus ingin kita berbuat baik ya. Nah, di sini kita akan membuat buah-buah anggurnya. Ini buah-buah ini mewakili perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Misalnya, ini kakak kasih contoh merapikan mainan. Jadi kita misalnya membantu orang tua untuk merapikan mainan kita sendiri misalnya. Nah, ini nanti tulisannya atau perbuatan baik apa aja nanti boleh adik-adik diskusikan dengan orang tua masing-masing ya. Nah, oke, baiklah kita mulai dulu ya membuat prakaryanya. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan apa aja? Yang pertama adalah kertas. Nah, kertas ini nanti kita akan membuat pola anggur yang seperti ini ya. Kemudian kalau ada kertas origami boleh disiapkan, atau kalau misalnya kalian nggak punya boleh pakai kertas biasa. Nanti siapkan juga alat mewarnai ya, boleh krayon atau boleh pensil warna. Kemudian siapkan pensil, gunting, lem, dan satu lagi yang penting nih, ini bulatan seperti ini. Nah, ini sengaja kakak bikin pilih yang agak gede karena nanti kita akan menuliskan perbuatan baik kita. Jadi kita buatnya agak gede, jadi tulisannya bisa muat ya. Oke, nah bagaimana cara buatnya? Kita mulai ya. Nah, pertama kalian siapkan kertas. Nanti di kertas ini kita akan membuat pola seperti ini.
pola ini. Jadi kita buat bulatan anggurnya di sini. Ya, kalau mau gampang kakak ajarin. Kalau kakak sih biasanya gini. Jadi yang di bawah buat satu bulatan dulu, kemudian ke atasnya bikin 2, terus ke atas lagi bikin 3. Terus karena ini udah mau nggak cukup lagi kertasnya, jadi bikin 2 aja cukup. Kemudian di atasnya digambarkan dengan tangkai dan daunnya. Nah, jadi anggurnya punya kakak seperti punya kakak ini ada 8 buah ya. Tapi kalau kalian mau bikin banyak juga nggak apa-apa, tergantung dari ukuran bulatan yang kalian punya. Nah, ini bulatannya kalian boleh menggunakan penggaris yang ada bulatan-bulatan gitu, atau gunakan apa aja yang kalian punya di rumah. Oke. Nah, setelah selesai pola ini, bagi yang punya kertas origami boleh pilih, terserah bebas ya warnanya, boleh misalnya merah, hijau, atau ungu, atau hitam. Nah, ini kakak pilih yang agak cerah biar nanti kakak bisa tulisin langsung di bulatan yang udah kakak gunting ini. Nah, kalau yang contoh yang kakak udah bikin kan kakak bikinnya dengan kertas biasa yang kakak warnai dengan krayon. Ini kan tidak, kalau ditulis kan susah ya, jadi kakak tempelnya cuma setengahnya aja. Nah, jadi nanti nggak ditempel semua, jadi cuma tempel atasnya aja biar kakak bisa lihat tulisannya apa. Nah, tapi kalau kalian menggunakan kertas origami yang warnanya cerah, ini kan nanti bisa ditulis. Jadi nanti setelah digunting ditempelkan ke sini, ini boleh tempel full aja. Jadi nanti perbuatan baiknya ditulis di atas kertas origaminya. Oke. Nah, sekarang kita gunting dulu bulatan-bulatan di ini ya. Ini seperti ini. Kita buat bulatan-bulatan di kertas origami. Nah, setelah itu kita gunting ya. Nah, sekarang kakak udah selesai menggunting ini bulatan-bulatannya. Nah, seperti ini ya. Nanti bulatannya ini disesuaikan jumlahnya dengan buah anggur yang telah kalian buat polanya di kertas tadi ya. Nah, ini misalnya kakak udah bikin 8 buah. Nah, nanti potongan origaminya kakak bikin 8 juga. Nah, nanti kalian kalau sudah diskusi dengan orang tua, boleh nih diskusi misalnya perbuatan baik apa aja sih yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya kita berdoa setiap hari. Nah, ini ditulis di atas kertas origami, atau boleh kalian tulis di polanya ini. Nah, kalau kalian tulis di pola, kalian bikin seperti ini nih. Nanti bulatannya tidak ditempel secara penuh, jadi kalian bisa lihat tulisannya. Nah, kalau kalian tulisnya di atas kertas origami, bukan di kertas pola, nah kalian tinggal tempelin aja deh kayak gini ya. Jadi nggak usah tempelin setengah. Nah, seperti ini nih misalnya nih ya. Nih, kakak tempelin di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian boleh lanjutkan nih, tempelin semuanya ya. Jadi kalau misalnya udah melakukan suatu perbuatan baik, tempelin lagi di sini buahnya. Kalau udah melakukan perbuatan baik lagi, ditempelin lagi di sini. Dan seterusnya sampai buah anggur kalian komplit ya, seperti ini. Nah, nanti tangkai sama daunnya kalian boleh warnain dengan pensil warna atau krayon yang kalian punya. Nah, selesai deh prakarya kita kali ini. Nanti jangan lupa dicoba di rumah ya bersama orang tua kalian. Terus nanti kalau kalian sudah selesai membuat prakaryanya atau kreativitasnya, jangan lupa di-post di Instagram ya. Nah, kalau yang post di Instagram, jangan lupa tag ke Instagram paroki kita, yaitu @standreasparoki_kedoya. Kemudian bisa juga tag Instagram kita nih, Bia Andreas, yaitu di bia.st.andreas. Oke, kakak tunggu ya hasil karya kalian. Sampai jumpa dan selamat berkreasi. Bye bye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan
Nah adik-adik, gimana kegiatan Bia Online hari ini? Seru banget ya. Nah, kita akan mengakhiri ini semuanya dengan doa penutup. Namun sebelum doa penutup, kita akan nyanyi bersama lagu Tanganku Ada Dua. Adik-adik tahu kan gimana lagunya? Yuk kita mulai bersama ya. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat erat-erat. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersama. Adik-adik ikutin kakak ya. Matanya ditutup. Lalu kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pada hari ini telah mengundang kami untuk mengambil bagian dalam kegiatan Bia Online Santo Andreas. Semoga pelajaran yang kami terima pada hari ini dapat berguna bagi kami semua. Tuhan Yesus, jaga dan lindungilah kami semua agar kami tetap sehat dan selalu dalam lindungan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan Bia Online Santo Andreas pada minggu berikutnya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.